Hey, what's up buat kita semuanya. Senang berjumpa kembali bersama Anda sekalian pada kesempatan malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru, yaitu bagaimana kita memanage proses penganimasian pencahayaan ataupun lampu. Kemudian bagaimana juga kita memanipulasi sebuah angel daripada layer dari sebuah project kita. Kita nanti akan mencoba membuat seolah-olah seperti color grading, ya. Jadi ada sebuah sentuhan warna-warna ciri khas tertentu seperti itu untuk memperindah yang namanya project kita. Nah, di sini saya sudah ada membuat hasil finalnya. Kita bisa lihat bersama. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya nuansa dari ruangan yang saya animasikan itu terlihat lebih hidup ya, lebih mengarah kepada warna kuning kecoklatan. Di sini saya nanti menggunakan fungsi yang namanya analog color lab seperti itu. Kita bisa setting-setting tertentu. Kemudian sobat juga bisa melihat yang namanya pencahayaan tertentu di sini ya. Di sini ada pencahayaan tambahan yang saya animasikan, ya, yaitu ke tembok mengarah ke lemari buku dan yang ke lantai kalau kalian lihat. Nah, di sini kita nanti akan mencoba membuat step by step, ya. Yaitu pertama nanti bagaimana kita memodifikasi dari cuaca gitu ya, bisa dikatakan atau weather. Nanti dari pagi kita setting dia ke malam. Kemudian nanti langkah yang kedua bagaimana kita proses penganimasian pencahayaan atau konfigurasinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas bagaimana memodifikasi yaitu yang namanya color grading pada ruangan ini menggunakan analog color lab. Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini ya. Jadi teman-teman nanti boleh menyimaknya sehingga mendapatkan wawasan yang baru tentunya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada project contoh. Jadi nanti project contoh ini langsung kita terapkan seperti 3 tahapan yang saya utarakan sebelumnya ya. Nah, di sini saya aktifkan di scene atau part 9. Saya akan nanti menggunakan part 10, kita coba-coba nanti untuk membangun dari awal ya teman-teman semua ya. Oke, saya build dulu. Nah, ini kan posisi ini kan apa ya? Ini saya tata ulang dulu ya. Ini saya buang dulu yang nggak apa. Bisa dilihat ya. Jadi kan di sini kan pencahayaannya nampak sering jelas gitu ya. Ini saya buang dulu. Nanti saya akan mulai dari awal gitu ya. Nah, ini cuacanya juga saya akan balikkan dulu ya, seperti semula. Oke, di sini kita bermain di weather ya, di sun height-nya ya. Nah, saya naikkan dulu di atas. Oke, kembali terang ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada sebuah project udah jadi nanti ke depan teman-teman memiliki sebuah project untuk menambah yang namanya sebuah kualitas, nilai estetika. Nah, ini bisa diterapkan ya, ini bisa dicoba seperti itu untuk menambah sebuah kualitas dari presentasi, animasi teman-teman semua seperti itu. Nah, jadi ini tampaklah sudah kosong seperti ini, ya, sudah kosong seperti ini. Jadi langkah selanjutnya, nah kita bisa lihat ya, misalnya dari movie ini, kita bisa lihat di sini, coba kita lihat ini kan, ini saya buang dulu lah ya supaya nampak ya. Oke, ini saya buang dulu, sharing dulu, nanti kita ulangi. Nah, ini saya yang ke-9 ini sudah saya sudah saya take ya. Nah, jadi seperti ini nanti proses penganimasiannya. Nah, ini masih yang pure-nya ya, atau yang aslinya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini masih dalam keadaan pada siang hari, hanya proses penganimasiannya aja seperti ini dengan beberapa take. Nah, jadi ini kan tampilan orisinilnya seperti itu. Kita akan membuat seperti tampilan yang awal tadi, agak sedikit ala-ala kayak sinematik, kemudian ada pencahayaan tertentu, jadi lebih agak wow gimana gitu ya. Oke, nah langkah pertama yang kita buat setelah kita mendapatkan take-nya. Oke, nah sekarang langkahnya selanjutnya kita apa dulu ya, kita masuk ke build dulu.
kita klik di 9. Nah, langkah pertamanya tadi kan yang saya bilang adalah kita mengubah yang namanya settingan animasi dari iklimnya dulu. Di sini kita menggunakan yang namanya weather, ya, di navigasi bar sebelah kiri weather, kemudian kita pilih yang namanya sunheightnya. Sunheightnya dari atas kita ubah ke bawah, kemudian dibiarkan agak lebih malam dia ya. Oke, dia lebih gelap, seperti nampak dari luar ini sudah malam, ini pun sudah gelap. Nah, itu dia tadi proses untuk mengubah yang namanya iklim dari malam, kemudian dari siang ke malam, tadi dari weather. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu proses penganimasian atau konfigurasi dari pencahayaan atau lampu. Nah, kita masuk itu ke dalam objek. Nah, ini coba kita animasikan dulu ya, kita lihat dulu hasilnya gimana ya. Oke, satu-satu kita coba movie. Nah, kita coba tes. Nah, sudah udah ya. Nah, tapi di sini kan nampak kan ibaratnya terlalu kaku gitu ya. Nah, agak sedikit gelap seperti presentasinya, tidak ada yang mencolok. Nah, di sini kita akan rombak pelan-pelan. Nah, kita rombak pelan-pelan. Yang kedua yaitu bagaimana kita mengimplementasikan yang namanya sebuah penerangan ya, atau cahaya dengan bantuan lampu. Nah, kita masuk ke build lagi. Nah, kita masuk di sini, kita pilih sini yang namanya di dalam objek itu ada light and special object. Di sini terletak beberapa jenis pencahayaan ya teman-teman ya. Kita pilih yang di sini, select objeknya, kita klik kiri. Nah, kita di sini ada beberapa contoh pencahayaan ya. Kebetulan di sini kita memilih yang namanya adalah tipe spotlight. Ini berarti target spot ya, lebih cenderung kepada yang namanya satu arah ketika ditembakkan pencahayaannya. Kemudian di sini juga ada yang namanya omnilight. Nah, omnilight ini bersifat yaitu keseluruhan ya pencahayaannya seperti itu. Ada beberapa tipe dan warna juga. Demikian juga pada spotlight atau target spot ya. Di sini ada banyak pilihannya juga seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya contoh penerangan dari spotlight itu yang lamp 08. Saya klik kiri, saya pilih. Nah, di sini prosesnya kan masih agak di sini ya. Nah, ini coba saya agak masuk ke dalam sedikit. Nah, di sini kan pada dasarnya kan udah ada beberapa bola lampu gantung di sini ya. 1, 2, 3 seperti itu. Nah, contoh saya misalnya buat di sini ya. Saya taruh di sini 1. Oke, kan nampak tuh langsung pencahayaan ke bawah ya. Satu lagi yang di sini, yang di nomor 3. Nah, 2 ini nanti akan saya buat pelakuan yang berbeda ya. 1 ini akan saya tembakkan nanti ke arah rak-rak buku, dan nanti 1 lagi ini akan saya tembakkan ini ke depan seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini akan saya tunjukkan prosesnya. Oke. Nah, di sini setelah kita buat seperti ini, kita masuk ke pilih yang namanya dulu move object. Kemudian kita pilih yang namanya edit property. Nah, kita pilih lampu yang bersangkutan seperti itu ya. Nah, akan muncul nanti properti dari cahaya atau light property. Nah, di sini kita atur dulu yang namanya tipe brightness-nya ini ya. Bagaimana intensitas cahayanya, pekat atau agak pudar gitu ya. Jadi kalau semakin ke kanan itu semakin padat pencahayaannya, semakin ke kiri dia semakin transparan. Nah, setelah jadi seperti ini, contoh kita buat seperti ini. Nah, ini ingin saya fokuskan di sini. Nah, untuk menembakkan dia ke lemari-lemari rak buku ini, kita bisa buat nanti target light ini ya. Kita klik target light, lampunya ini kita arah kanan seperti ini. Bisa kelihatan kan? Nah, terlalu terang kali ya, seperti ini ya. Kita back dulu. Nah, kemudian kita atur di sini. Ini ada yang juga namanya Count Angel. Nah, Count Angel ini berbicara tentang yang namanya radius dari pencahayaan ketika ditembakkan. Semakin ke kanan kita scroll berarti semakin lebar, semakin ke kiri berarti semakin tipis dia seperti itu. Nah, bisa dilihat ya. Oke, di sini ada brightness-nya, kok ini semakin pekat, semakin ke kiri dia semakin redup cahayanya. Kita buat sekitar 5.000-an aja, di sini 5.500. Nah, setelah oke, sudah jadi. Nah, kita akan mengcustom yang ini, pencahayaan yang kedua. Oke, pencahayaan kedua, kita masuk lagi ke move object. Saya pilih yang selanjutnya di sini.
Oke, jadi tahap selanjutnya setelah kita membuat pencahayaan yang ini, kemudian kita lanjutkan pencahayaan yang satu lagi. Nah, tentunya kita pilih Smooth Object, kemudian pilih Property, kita pilih lampu yang berkaitan. Nah, di sini kita bisa kecilkan penunjuknya lagi ya. Nah, kemudian kita aktifkan target light, kita agak geser dia ke depan seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa atur lagi ya, setelah selesai kita back, jangan lupa. Nah, kemudian kita bisa atur juga brightness-nya seperti itu ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Nah, jika sudah, nah sudah jadi. Gitu ya, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Kita masuk ke movie. Oke, coba kita play dulu. Gimana hasilnya ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadinya inilah adalah hasil dari pencahayaan tadi ya. Setidaknya menambah sedikit estetika lah seperti itu. Nah, jadi setelah kita buat seperti ini, kita tinggal nanti bermain pada color grading ya. Dari color analog ya seperti itu ya. Nah, kita udah jadi ini, kita masuk ke proses yang ketiga seperti itu ya. Nah, jadi nanti caranya sama ya. Kita tadi masuk ke fase yang movie. Nah, setelah ini kita masuk ke yang namanya new effect. Nah, di dalam new effect ini kan ada beberapa elemen ya, dari word, letter, kemudian objek, kamera, style, artistic, dan sketch. Kita di sini kebetulan menggunakan yang namanya tipe style. Nanti kita pilih yang bawah yaitu analog color length. Nah, kita pilih ya, kiri sekali. Nah, di sini kan kalian bisa lihat langsung, ini kan langsung berubah gitu style gitu. Misalnya kalian bisa lihat di sini ada dua navigasi, analog color lab, kita bisa stylenya. Nah, ini saya bilang tadi bisa berfungsi sebagai color grading gitu ya, ada kebiruan, kemerahan, kecoklatan, abu-abu. Nah, bisa kita setting menurut ya apa kita lah gitu, kebutuhan kita. Nah, saya pilih yang seperti ini, 1,3. Kemudian untuk amount-nya kita bisa setting lagi nanti seperti itu, kayak mana gitu ya. Nah, ke kiri atau agak ke tengah atau mungkin ke depan. Nah, saya pilih seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, dari depan aja dia sudah beda ya, sudah kelihatan beda ya. Kalau sebelumnya tadi saya buang dulu deh, saya remove. Nah, ini adalah hasil realnya, hasil masih aslinya ya, sebelum kita kasih color grading. Tapi setelah saya kasih color grading di color lab, hasilnya tadi sudah kelihatan kan, bedanya kan sini saya buat 1,3 dan amount seperti ini. Nah, coba kita play. Nah, dengan pencahayaan yang di dalam seperti itu, bisa kelihatan ya hasilnya ya, jauh lebih artistik, lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Dan presentasinya pun drastis, itu value-nya meningkat drastis seperti itu. Nah, jadi ini tentunya bisa menambah wawasan ya dan nilai di dalam proses final rendering terhadap project animasi kalian semua. Semoga materi pada kesempatan malam ini memiliki value ya dan kontribusi buat kalian semua ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya share pada kesempatan malam hari ini buat teman-teman semuanya, dan tentunya sampai jumpa di next time, tentunya di materi-materi yang lebih menarik tentunya dan pastinya menambah wawasan kalian semua. Demikian share informasi dan pengetahuan yang bisa dapat saya berikan. Selamat menikmati dan mencoba. Saya ucapkan selamat malam dan thank you.